Sementara yang lain masih bekerja untuk mencari nafkah. Seorang pria membeli sebuah kastil berusia seabad yang terbengkalai dengan semua uangnya, dan menghabiskan waktu 3 tahun untuk mendesain dan merenovasinya sendiri, mengubah reruntuhan menjadi rumah impian bagi jutaan orang. Saat Danny memasang balok-balok di lantai pertama, dia berhasil memanjatnya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di lantai 1. Situasinya lebih menjanjikan daripada yang dia duga. Meskipun dinding-dindingnya sudah lama terkelupas, tapi kebakaran puluhan tahun lalu tidak menghancurkan kamar tidur, dan ada bak mandi bersejarah yang bisa digunakan lagi. Hujan deras telah membersihkan lantai. Danny khawatir dengan ubinnya. Dia harus melepasnya terlebih dahulu. Dia tidak menyadari bahwa gerakan sekop sekecil apapun akan membuat ubin-ubin itu terangkat dari lantai. Sepertinya pemilik rumah yang asli langsung memasangnya. Tidak ada perekat yang pernah digunakan. Bahkan ada simbol-simbol magis yang tercetak di bagian belakang ubin. Tapi Danny tidak sempat mempelajarinya sebelum dia dan istrinya kembali memindahkan ubin-ubin tersebut. 2 hari kemudian, Danny telah mengumpulkan selusin warna yang berbeda, masing-masing warna yang cerah. Bahkan untuk mata modern, saat tanah dikeraskan kembali, saat lantai dikeraskan kembali, ubin akan digunakan lagi. Keesokan harinya, Danny mengatur agar balok-balok itu dipartisi, untuk membuatnya lebih kuat. Dan kemudian Danny melepas perancah dari bawahnya, dan kemudian dia menggunakan sekop untuk membersihkan tanah, untuk memastikan balok-baloknya tetap berada di level yang sama. Untuk membuat rumah lebih tahan lama, Danny juga menyemprot kayu dengan lapisan anti lembab. Setelah selesai, dia memindahkan papan ke balok. Karena itu hanya tanah sementara. Danny bisa melakukannya hanya dengan kakinya. Di waktu luangnya, Danny membaca buku-buku yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Buku-buku itu menceritakan kisah kastil tersebut. Kastil itu telah digadaikan oleh keturunan bangsawan. Kastil ini juga digunakan sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak selama Perang Dunia Kedua. Kastil ini akhirnya ditinggalkan setelah terjadi kebakaran. Baru setelah Danny lewat dan tergerak olehnya, ia pun diberi kesempatan untuk melihat cahaya matahari. Meskipun bagian dalam kastil terbakar habis, toilet dan wastafel di setiap lantai tetap dipertahankan. Anggap saja semua itu dulu masih ada. Sekarang Danny harus mengambil risiko besar untuk memindahkan toilet dan puing-puing konstruksi. Untung saja dia membersihkan ubinnya terlebih dahulu agar lantai dasar tetap utuh, dan toilet yang dibuang dapat digunakan sebagai penanam yang unik, dan dia menggunakan semua sumber daya yang ada di sekitarnya. Balok kayu di lantai pertama tidak cukup. Danny menyikat dan membersihkan potongan-potongan besi. Lalu dia menyemprotnya dengan cat anti karat. Lalu dia mencampur kapur, dan kemudian barisan batu bata dibangun di atasnya. Batu bata merah itu berwarna sama dengan batu bata kastil, dan itu tidak terasa aneh. Kemudian Danny akan terus meletakkan batu bata lebih dekat ke bagian dalam. Area di antara keduanya bisa diisi dengan beton. Cukup gunakan katrol untuk mengangkat beton, dan kemudian isi kekosongannya. Dan kemudian Anda akan memecahkan beberapa batu bata ke dalamnya, dan teruslah menghembuskan udara keluar dari sana. Dan ketika mengering, Anda akan mendapatkan dinding yang lebih kuat, untuk memberikan dukungan yang kuat untuk seluruh lantai pertama. Tapi tanpa pengetahuan dan pengalaman, mustahil untuk memperhatikan detail-detail ini. Dan ketika dia selesai, dia bahkan tidak bisa mengaguminya. Dia menemukan segerombolan lebah mengunjungi rumahnya. Danny segera melarikan diri keluar. Untungnya, tetangganya adalah seorang peternak lebah. Dia bisa membantu Danny memindahkan lebah-lebah itu. Jadi, dia bisa kembali ke kastil dan kembali bekerja. Sekarang balok-balok sudah terpasang di lantai 2. Tinggal meletakkan satu lapisan di atas lapisan lainnya. Yang harus Anda lakukan adalah memotong sepotong kayu yang cukup tebal, dan memperpanjangnya melalui platform lantai pertama ke lantai ketiga, dan memasukkannya ke dalam slot yang tepat. Danny yang teliti mengambil waterpass dan mengukurnya berulang kali. Jika ada yang tidak rata, dia menyesuaikannya dengan semen dan pecahan batu bata. Dia percaya bahwa jika dia cukup sabar, dia akan mampu menciptakan rumah yang nyaman untuk keluarganya.